menarik perhatian orang lain, guru agama ini berusaha untuk membenarkan dirinya. Lalu ia bertanya, "Siapa sesama saya itu?" Yesus menjawab, "Ada seorang laki-laki turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan ia diserang perampok, dirampas segala yang dimilikinya, dipukul setengah mati, lalu ia ditinggalkan tergeletak di jalan dengan luka parah. Kebetulan seorang imam berjalan juga di jalan itu. Ketika dilihatnya orang itu, ia berjalan terus sambil menjauhinya. Begitu juga dengan seorang Lewi yang berjalan di situ. Ketika dilihatnya orang itu, ia berjalan terus sambil menjauhinya. Tetapi kemudian seorang Samaria yang sedang bepergian lewat juga di situ. Ketika dilihatnya orang itu, sangat terharu hatinya karena kasihan. Maka didekatinya orang itu lalu membersihkan luka-lukanya dengan minyak dan anggur. Kemudian membalut luka-luka itu. Sesudah itu ia menaikkan orang itu ke atas keledainya sendiri, lalu membawanya ke sebuah losmen dan merawatnya. Keesokan harinya ia mengambil 2 keping uang perak dan memberikannya kepada pemilik losmen itu, serta berkata, "Rawatlah dia, dan kalau ada ongkos-ongkos lain akan saya bayar nanti apabila saya kembali kemari." Kemudian Yesus mengakhiri cerita itu dengan pertanyaan ini, "Dari ketiga orang itu, yang manakah menurut pendapatmu adalah sesama dari orang yang dirampok itu?" Guru agama yang ditanyai itu menjawab, "Orang yang telah menolong orang itu." "Nah, pergilah dan perbuatlah seperti itu juga," kata Yesus. Perumpamaan tentang hamba yang tidak mengampuni orang. Kemudian Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Tuhan, kalau saudara saya berdosa terhadap saya, sampai berapa kali saya harus mengampuni dia? Ya, sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Tidak, bukan sampai 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Sebab apabila Allah memerintah keadaannya, seperti dalam perumpamaan ini, seorang raja mau menyelesaikan utang-utang hamba-hambanya. Waktu ia mulai mengadakan pemeriksaan, dihadapkan kepadanya seorang hamba yang berutang berjuta-juta dan tidak dapat melunasinya. Jadi raja itu memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama-sama dengan anak istrinya dan segala harta miliknya untuk membayar utangnya. Hamba itu sujud di depan raja itu dan memohon, 'Tuan, sabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunasi semua utang hamba.' Raja itu kasihan kepadanya sehingga ia menghapuskan semua utangnya. Ketika hamba itu keluar, ia berjumpa dengan kawannya, seorang hamba juga yang berutang kepadanya beberapa ribu. Ia menangkap kawannya itu, mencekiknya dan berkata, 'Bayarlah semua utangmu.' Lalu kawannya itu sujud di depannya sambil memohon, 'Sabarlah dulu kawan, semuanya akan saya bayar.' Tetapi hamba itu menolak. Sebaliknya, ia menjebloskan dia ke dalam penjara sampai ia membayar utangnya. Ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang sudah terjadi, mereka sedih dan melaporkan hal itu kepada raja. Maka raja itu memanggil hamba yang jahat itu dan berkata kepadanya, 'Hamba yang jahat, seluruh utangmu sudah saya hapuskan hanya karena engkau memohon kepadaku. Bukankah engkau pun harus menaruh kasihan kepada kawanmu seperti aku pun sudah menaruh kasihan kepadamu?' Raja itu sangat marah. Hamba yang jahat itu dimasukkannya ke dalam penjara sampai ia melunasi semua utangnya." Yesus mengakhiri ceritanya dengan kata-kata ini, "Begitu juga Bapa saya di sorga akan memperlakukan kalian masing-masing kalau kalian tidak dengan ikhlas mengampuni saudaramu." Perumpamaan orang Farisi dengan penagih pajak. Yesus menceritakan juga perumpamaan ini yang ditujukannya kepada orang yang memandang rendah orang lain, tetapi yakin bahwa dirinya sendiri baik. Kata Yesus, adalah 2 orang yang pergi ke rumah Allah untuk berdoa. Yang satu orang Farisi, yang lainnya adalah penagih pajak. Orang Farisi itu berdiri membusungkan dada dan berdoa dalam hati, "Ya Allah, saya mengucap terima kasih kepadamu sebab saya tidak seperti orang lain yang serakah, curang, atau berzina. Saya bersyukur karena saya tidak seperti penagih pajak itu. Saya berpuasa 2 kali seminggu dan saya mempersembahkan kepadamu 1/10 dari semua pendapatan saya." Tetapi penagih pajak itu berdiri jauh-jauh dan malahan tidak berani menengadah ke langit.
Sambil mengusap dada, ia berkata, "Ya Allah, kasihanilah saya, orang berdosa ini." "Percayalah," kata Yesus, "pada waktu pulang ke rumah, penagih pajak itulah yang diterima Allah, dan bukan orang Farisi itu. Sebab setiap orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan, dan setiap orang yang merendahkan dirinya akan ditinggikan." Yesus Kristus adalah guru kebenaran, karena Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri yang mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah, yaitu dalam bentuk perumpamaan-perumpamaan yang sulit dimengerti oleh orang-orang dunia ini. Tetapi bagi kita yang percaya, Allah menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan sehingga kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita harus hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri kepada kita, sehingga kita dilayakkan di hadapan Bapa. Hal itu sebaliknya adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab. Untuk orang-orang yang mengasihi Allah, Allah sudah menyediakan sesuatu yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam hati manusia, tetapi Allah sudah menyatakannya kepada kita dengan perantaraan Roh-Nya. Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana-rencana Allah yang paling tersembunyi sekalipun, sebab yang mengetahui isi hati seseorang adalah roh orang itu sendiri, bukan? Begitu juga mengenai Allah, yang mengetahui isi hati Allah hanyalah roh Allah sendiri, dan kita tidak diberi roh dunia ini, melainkan roh yang dari Allah, supaya kita mengetahui semua yang telah dianugerahkan Allah kepada kita. Sebab itu, bila kami menjelaskan hal-hal mengenai Allah pada orang-orang yang mempunyai roh Allah, kami tidak mengemukakannya menurut pikiran manusia, melainkan menurut ajaran roh Allah.